Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dimanapun Anda berada. Kiranya kasih Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mulai renungan hari ini, kita mari masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang seminggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah baik mungkin secara onsite maupun secara online. Tuhan, entar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami, sehingga kami boleh tidak hanya membaca firman-Mu, tapi boleh mengerti, bahkan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang membantu menguatkan kami untuk menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman hari ini diambil dari Daniel pasal ketiga ayatnya yang 1-30. Tapi saya hanya membacakan ayat yang ke-15-18 dan 20-29 yang berbunyi demikian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kebuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat menyelamatkan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas itu yang Tuhan dirikan itu. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkata ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut kepala mereka tidak hangus, jumlah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Melalui pembacaan firman hari ini kita diingatkan tentang kesetiaan dan keberanian bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita boleh hidup mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong jemaatnya yang selalu setia. Kita bisa belajar dari
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka begitu setia dan begitu berani hidup dalam Tuhan. Bahkan dalam tekanan yang begitu besar, bahkan bisa mengancam nyawa mereka, mereka tetap setia. Mereka bahkan diberi pilihan untuk terhindar dari hukuman asal mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ketika orang itu dengan tegas menjawab, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu." Sungguh luar biasa iman kesetiaan ketiga orang itu, dan Allah pun menyertai dan menyelamatkan ketiga orang itu. Bahkan orang yang akan mencampakkan keperapian malah terbakar mati, sedangkan ketiga orang itu yang jatuh dalam perapian tidak terbakar sama sekali, bahkan selai rambutnya pun tidak terbakar. Melalui keberanian dan kesetiaan ketiga orang itu kepada Allah yang disembah, juga Allah yang kita sembah, menjadi kesaksian buat Raja Nebukadnezar bagaimana Allah yang disembah ketiga orang itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang lebih besar daripada ilah-ilah yang lain. Mari kita minta hikmat Tuhan untuk terus belajar hidup setia di dalam Tuhan, baik dalam perkara kecil atau besar, bahkan di dalam kondisi yang bisa mengancam nyawa kita atau bahkan keluarga kita tetap mempunyai keberanian menyatakan iman percaya kita kepada Allah saja. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, sehingga iman kita terus bertumbuh, kita punya iman yang besar, iman yang berani, iman yang setia hanya di dalam Allah. Mari masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bagaimana kami boleh belajar tentang kesetiaan dan keberanian. Biarlah Roh Kudus selalu menolong kami, memberi hikmat kepada kami, bagaimana kami boleh bisa hidup setia, baik dalam perkara kecil dan besar. Kami boleh mempunyai keberanian menyatakan iman kami kepada siapa saja, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian buat orang lain, bagaimana kami sebagai orang percaya hidup mengandalkan Tuhan, dan Engkau pun melindungi kami, Engkau pun memberikan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.